Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Wahyudin dari Binus University. Ya, kita lanjutkan kembali. Dalam topik kali ini akan dijelaskan tentang analisis dan deploying OLAP Cube. Ini merupakan rangkaian penjelasan dari praktikum Data Warehouse. Nah, dari topik sebelumnya, mari kita pelajari, mari kita praktekkan tentang analisis dan deploying OLAP Cube. Ada dua poin yang akan kita praktekkan. Pertama adalah memilih atribut dari dimensi, atau biasa kita sambil menganalisis teman-teman. Jadi dalam proses ini kita akan menganalisis data mana yang akan kita analisis, sedangkan yang poin kedua adalah proses deploy OLAP Cube itu sendiri. Oke, kita lanjutkan ke yang pertama. Silakan buka Visual Studio 2019. Nah, jadi yang pertama kita akan memilih atribut dari dimensi. Tujuannya sendiri ini adalah menentukan mana-mana saja yang akan kita analisis nantinya. Oke, sudah betul tampilnya. Oke, saya lanjutkan kembali. Tadi ada gangguan di tampilan. Oke, ini adalah cube yang telah kita buat dalam praktikum sebelumnya. Nah, dalam memilih atribut ini, langkahnya adalah pertama, silakan pilih dimensi yang akan kita bedah istilahnya ya di sini. Nah, di sini ada panel dimensi sebelah kiri bawah. Silakan pilih. Misalkan saya di sini memilih dimensi produk ya. Nah, teman-teman silakan diedit saja. Di sini ada ketika di expand, di dalamnya ada edit dim product, silakan diklik. Nah, di sini nanti akan ada tampilan seperti panel. Masih loading sepertinya. Nah, di sini adalah dim product. Nah, dim product sendiri kan akan membawahi beberapa dimensi kembali, ada subkategori, adapun produk kategori. Nah, di sini akan fokus lebih dahulu ke yang dimensi produk. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada data source view, ada atribut, sama ada hierarki. Bedanya apa? Kalau data source view itu adalah data yang ada di data source view yang tadi kita praktekkan sebelumnya. Sedangkan atribut ini adalah data yang akan kita analisis di cube-nya. Gitu. Nah, sedangkan di cube baru ada 3 kan, ada produk key, ada kategori key, ada produk subkategori key. Nah, kalau yang udah pernah pakai query inner join, nah ini adalah atribut-atribut yang disebutkan ketika di inner join-kan. Nah, misalkan default-nya kita akan dalam cube itu hanya menampilkan ID produk. Nah, kita ada kebutuhan nih untuk menambahkan warna misalkan. Gimana caranya menambahkan? Ini tinggal diklik color. Kita drag ke bagian dim product. Nah, ini color, sudah di drag. Nah, kalau misalkan kita butuh yang lain, misalkan nama atau size lah. Kita pengen lihat size ya. Dan misalkan kita lihat price. Oke. Nah, ini adalah atribut-atribut yang nanti kita akan analisis, teman-teman. Gitu. Atau misalkan ada nama. Satu lagi misalkan oke, mungkin cukup dulu seperti itu. Satu lagi status mungkin. Atau end date lah. Expired ya, expired date. Nah, ini adalah atribut-atribut yang akan ditampilkan nanti di cube-nya. Gitu. Nah, gimana kalau hierarki? Nah, hierarki ini adalah nantinya tingkatannya gitu ya. Hierarki. Nah, misalkan kita contohkan saja, misalkan list price. Nah, dan satu lagi adalah size. Jadi nanti kita akan melihat hierarki antara size dan list price. Oke. Nah, jika sudah teman-teman silahkan di close. Nanti akan ada perintah save. Nah, ini di save aja.
Oke. Nah, lakukan langkah tersebut di semua tabel dimensi atau tabel dimensi yang dibutuhkan aja sebetulnya. Misalkan saya di dimensi promosi ingin menganalisis data, ini disesuaikan dengan analisis teman-teman masing-masing. Seperti itu. Jika teman-teman yang sudah terbiasa dengan query inner join, nah ini adalah atribut yang di luar tabel utamanya. Misalkan kita ingin menjoinkan tabel produk ke tabel order. Nah, kita pengen lihat atribut order lain tapi ditampilkan di tabel yang produknya. Nah, ini yang dimaksud gitu. Nah, ini untuk tabel di dimensi promosi saya coba akan menganalisis minimal quantity. Minimal quantity dengan maksimum quantity. Dan diskon aja lah. Ada diskon. Oke, jika sudah di-save lagi. Yang selanjutnya saya coba akan menganalisis sales territory. Nah, untuk di sales territory saya coba akan region dan country kali. Region dengan country. Lakukan hal yang sama, di-save. Lalu customer. Di customer saya akan coba berdasarkan gender. Gender dengan total children, total anak dari si customer ya. Oke, selanjutnya currency. Currency coba saya currency name. Selanjutnya dan terakhir ini ada dimensi customer sales territory. Di sini saya coba berdasarkan grup ya. Oke. Nah, proses pemilihan atribut dari dimensi sudah selesai, teman-teman. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya nanti kita setelah deploy akan kita detailkan, dijelaskan. Intinya, tabel-tabel tersebutlah yang kita bisa explore datanya, bisa kita analisis datanya. Sedangkan data-data yang kita tidak tampilkan itu tidak akan muncul nantinya. Seperti itu, teman-teman. Gitu. Oke, yang terakhir di sini kita akan menjelaskan tentang deploying OLAP Cube. Kita kembali lagi ke Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio. Nah, bagaimana caranya mendeploy? Mendeploy dapat dilakukan dengan cara di cubes-nya itu diklik kanan. Nah, teman-teman bisa klik proses. Nah, proses ini adalah aksi untuk mendeploy. Gitu. Nah, ini deploy-nya kemana? Nah, berbeda dengan misalkan ke website, dia deploy ke server, nantinya bisa diakses. Nah, Visual Studio ini ketika kita klik deploy, dia akan mendeploy kemana? Ke SQL Server Management Studio. Ke sini. Sehingga data warehouse asset ini yang berasal dari AdventureWorks, yang telah kita manipulasi, analisis, itu akan muncul di sini sebagai database tersendiri. Kurang lebih seperti itu tujuannya. Nah, gimana caranya? Kita praktekkan. Tadi setelah diklik proses, nah ini tinggal diklik yes. Oke, dia sedang proses. Oke.
Oke, di sini ada kegagalan koneksi. Jika dilihat dari detailnya, kita tidak bisa karena server sedang running. Coba kita close dulu SQL Server Management Studio-nya. Oke, coba kita ulangi lagi langkahnya. Oke, yes. Oke, terdapat error kembali. Nah, ini nanti dia akan muncul error seperti ini. Kalau proses deployment-nya gagal, kita lihat di lognya, teman-teman. Di bawah ada log ketika teman-teman dapat error. Nah, ini bisa di detail, dia errornya dari sini. Oke, ini targetnya tidak ditemukan. Dia menyarankan kita untuk memilih targetnya dengan cara klik kanan pada Solution Explorer. Setelah dicari tahu secara konfigurasi, ternyata kendala tadi deploy berasal dari SQL Server Analysis yang sebelumnya belum tersetup ya, belum terinstall. Nah, teman-teman bisa diinstal di SQL Server Installation. Itu nanti ada add fitur, nanti coba teman-teman tambahin SQL Server Analysis Service. Jika masih bingung, mungkin bisa searching, nanti saya akan berikan link untuk referensinya. Seperti itu, nanti akan saya share. Nah, ini tandanya ketika misalkan analisis service-nya sudah ready, ini tandanya seperti ini. Nanti dia SQL Server Analysis Service-nya running, akan running, berarti ini tandanya dia sudah siap. Gitu. Karena untuk deployment ini dia bukan ke server database engine, tapi analisis engine, teman-teman. Jadi, tadi kenapa error? Karena kita belum setup gitu. Nah, silahkan buka untuk memastikan Microsoft SQL Server-nya. Nah, di sini awalnya kan kita database engine. Nah, sekarang kita pakai yang analisis service. Nah, kita coba ganti server name-nya menggunakan ini. Dan mungkin perlu diketahui bagi teman-teman ketika instalasi analisis service ini, pilih yang multidimensional, jangan yang tabular. Karena kita akan mendeploy cube ini. Kita ganti properties. Oke. Oke, jika sudah kita coba build lagi. Oke, build-nya sukses. Tidak ada yang gagal, mari kita di deploy dengan cara proses. Lo klik yes. Oke, deploying and processing. Nah, oke. Dia sudah berhasil untuk di deploy. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tinggal merunning. Tinggal nge-running yang deployment ini. Tinggal di run. Ini dipilih Adventure Work DB. Ini adalah nama yang tadi kita
setup ya. Tinggal di run. Oke, ini sedang berjalan. Nah, ini tinggal teman-teman tinggal ditunggu. Oke, ini tinggal di close. Tinggal di close. Kita lihat di analisis service. Oke, nah dia sudah ada di sini, Adventure Works DB. Data source-nya ada, data source view-nya ada, cubes-nya ada. Nah, ini adalah maksud dari deploy. Jadi deploy yang di sini adalah untuk mendeploy hasil dari cube yang tadi kita ke halaman analisis. Jadi hasil yang disediakan di sini sudah bisa diakses di SQL Server Management Studio. Seperti itu mungkin sesi di topik kali ini. Jika teman-teman merasakan manfaat dari konten ini, silakan di like dan share. Kita akan melanjutkan di praktikum terakhir, yaitu browse cube dan data mining. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.